Venom The Last Dance ini jadi film penutup di trilogi Venom, dimana di film ini kita akhirnya, gua nggak mau spoiler. Pokoknya intinya di video kali ini gue bakal ngebahas semua ending, post credit scene-nya, dan potensi-potensi apa yang akan terjadi setelah film Venom 3 atau Venom The Last Dance ini tayang. Karena kedepannya ya mungkin ini jadi film untuk menutup kisah Eddie Brock dan Venom, tapi justru ini menjadi film yang membuka jalan untuk karakter villain dengan skala multiverse untuk hadir di SSU dan mungkin bakal crossover ke MCU. Nul. Kita bahas semuanya di video kali ini, so gak usah lama-lama lagi bareng gue Rian. Let's explore this universe. Venom The Last Dance. Walaupun kali ini gue nggak pakai kaos Venom, ini karena kaosnya Batmobile. Agak nggak nyambung. Tapi gue juga mau kasih kenal kalian satu kaos desain gue, which is ada Venomnya. Ini dia Venom yang ala-ala samurai. Ini bisa kalian dapetin, ada di link yang ada di sini. Di sini. Ada di link yang ada di sini. Pokoknya kalian lihat aja, ada artikel Venom, ada artikel banyak yang lainnya juga. Kalian bisa langsung cek dan tinggal beli aja karena emang lagi diskon, guys. So, jangan sampai kehabisan, jangan sampai kelewatan, langsung aja dicek di barang yang ada. Mana sih ini? Di sini deh. Langsung aja, guys. Film ini ditutup dengan Venom yang akhirnya ngelepasin dirinya dari Eddie dan ngorbanin dirinya dengan ngebawa para Xenophages ke semprotan acid buat ngancurin mereka semua. Dimana dalam prosesnya, Rex Strickland juga ikut ngebantu dengan ngeledakin granat yang akhirnya ngebunuh dia bersama Venom dan para Xenophages. By the way, buat yang belum kenal sama Rex Strickland, kalau di komik Rex ini diceritakan sebagai tentara Amerika yang sekarat di Perang Vietnam. Sampai akhirnya dia dibangkitkan lagi sama Nick Fury dan S.H.I.E.L.D. dengan ngebuat dia menjadi super soldier dengan menyatu sama alien simbiot. Nah, di versi filmnya, Rex justru diceritakan sebagai tentara militer yang mengawasi Imperium. Imperium ini adalah sebuah program pemerintah untuk menghancurkan semua aset Area 51 dan membangun secara tersembunyi Area 55 yang jadi fasilitas rahasia untuk meneliti para simbiot yang ada di bumi. Sebelum Rex menangkap Venom dan Eddie, ada satu scene yang menarik yang nunjukin bagaimana Rex ngelaporin ke atasannya dan minta persetujuan buat nge-take over program Imperium sepenuhnya. Nah, atasannya ini tuh masih jadi sosok yang misterius dan belum diketahui nih siapa identitasnya. Dimana di sini tuh cuma terlihat dia yang lagi ngelihat banyak layar, yang lagi ngawasin Eddie, Venom, dan para monster Xenophages. So, siapa sebenarnya sosok ini? Kalau kita ngelihat dari tampilannya, sosok ini kayaknya mirip dengan Dan Lewis, dokter dan tunangannya si Anne Weying yang muncul di film Venom Let There Be Carnage. Nah, faktanya juga di credit scene kita bisa ngelihat ada nama Red Scott di jajaran cast dengan peran yang nggak ditulis. Nah, ada kemungkinan si Red Scott ini memerankan karakter baru di film ini. Dan kalau kita ngelihat dari setelan karakternya, kelihatan kayak bisnismen di sebuah perusahaan. Nah, bisa jadi sosok ini adalah adaptasi dari karakter Norman Osborn yang di komik dikenal sebagai pemilik dari perusahaan Oscorp. Nah, di komik dan filmnya, kita mungkin kenal dia sebagai musuh Spider-Man dengan personanya sebagai Green Goblin. Tapi di luar itu, dia juga dikenal sebagai super villain yang cerdas, kaya, dan ditakuti karena strategi liciknya. Nah, di salah satu storyline, tepatnya di storyline Secret Invasion, setelah dia ngebunuh Ratu Paraskul, yaitu Queen Veranke, pemerintah Amerika akhirnya menganggap Norman Osborn ini sebagai pahlawan dan menunjuk dia sebagai Head of Nation Security yang punya tugas untuk menjaga keamanan Amerika. Nah, ini yang akhirnya membuat Norman Osborn bisa men-take over seluruh asetnya S.H.I.E.L.D. dan juga aset-asetnya Avengers. Nah, dari sini dia membuat organisasi keamanannya sendiri yang bernama Hammer. Dan juga dia membentuk tim superhero yang kebanyakan anggotanya ini adalah anggota mantan-mantan villain. Dari mulai Dark Avengers, Cabal, sampai Thunderbolts yang dia pakai untuk memperbesar pengaruhnya sekaligus melindungi Amerika. Terlepas dari itu, pihak studio mungkin punya rencana khusus untuk karakter ini, di mana karakternya bisa jadi bakal menjadi secret villain yang melawan para antihero yang udah di set up di film SSU kayak Venom, Morbius, dan juga Kraven the Hunter. Atau bisa jadi role-nya ini bakal mirip-mirip kayak Nick Fury di S.H.I.E.L.D. sebagai orang yang menjaga keamanan dunia di balik layar. Nah, mungkin nantinya ini dia bakal membentuk sebuah super teamnya sendiri di universe SSU ini yang anggotanya kebanyakan para antihero.
Nah, di akhir film ini, dengan matinya Venom, pupus juga harapan buat si Null untuk bebas dari planet Clinter. Karena kodeks yang dia butuhkan itu sekarang udah hancur bersama Venom dan Xenophage yang memburu si Venom. Nah, in the end, Eddie akhirnya berhasil selamat, diikuti sama Dr. Payne yang berhasil lolos dari ledakan dan menyelamatkan si Eddie dengan berubah menjadi human symbiote, yang dimana simbiotnya ini mungkin merefer ke karakter Agony. Nah, kita bahas dulu nih Agony-nya. Nah, di komik, Agony ini adalah salah satu dari 5 simbiot yang terlahir dari Venom yang ditangkap sama organisasi Life Foundation. Agony sendiri menyatu dengan seorang mercenaries wanita yang bernama Leslie Gesneria dan menjadi Guardian Symbiotes di Life Foundation. Dimana dalam perjalanannya, Agony bersama dengan 4 simbiot lain ini jadi musuh bebuyutannya Eddie dan Venom saat mereka aktif menjadi Lethal Protector di San Francisco. Sebagai simbiot, Agony ini juga punya kekuatan spesial yang membuat dia bisa punya kekuatan semacam mengeluarkan acid atau asam perusak dan juga menghasilkan berbagai macam cairan kimia yang diserap sama tubuhnya. Nah, beda dengan versi komiknya, Agony yang menyatu sama Dr. Payne ini justru punya kekuatan super speed kayak Flash dan Quicksilver, dan dia juga bisa memanipulasi medan listrik dan bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Jadi ini agak beda, yang sebenarnya bikin gue sempat mikir kalau mungkin ini bukan Agony. Tapi dari segi warnanya, ini emang udah Agony banget sebenarnya. Nah, dari sini gue bisa mengambil satu kesimpulan kalau sebenarnya simbiot-simbiot yang muncul di sini itu nggak 100% originsnya diambil dari cerita komik, alias ceritanya bener-bener bikin original dengan adaptasi yang dibuat sendiri dengan cerita dan kekuatan yang jelas-jelas berbeda dengan yang ada di komik. So, Agony yang kita lihat di sini memang mungkin namanya Agony, tapi kekuatannya sangat-sangat berbeda. Ini mungkin bisa menambah satu keunikan sendiri untuk karakter Agony karena kekuatan super speed ini jelas-jelas menarik kalau kita lihat, apalagi udah dimunculkan di sini, jadi bikin si karakter Agony ini jauh lebih keren. Nah, begitupun dengan karakter Dr. Payne. Kalau di komik, Dr. Payne ini digambarkan sebagai ilmuwan jahat yang gak bisa merasakan rasa sakit, dan dia banyak melakukan eksperimen ilegal ke orang-orang sakit parah, termasuk kepada Eddie Brock yang saat itu sedang berpisah sama Venom. Sampai akhirnya Eddie dan Venom bersatu kembali, dan mereka jadi balas dendam kepada si Dr. Payne dengan menyedot zat fenetilaminnya dari otaknya ini sampai habis. Dan inilah yang membuat si Dr. Payne kemudian jadi kanibal yang butuh otak manusia untuk bertahan hidup. Nah, ini juga kita lihat beda banget sama di versi film ini. Di film ini, Dr. Payne justru diperkenalkan sebagai ilmuwan yang baik yang awalnya ngebela para simbiot untuk mempelajari dan berkomunikasi dengan mereka. So, karena karakternya yang di sini aja udah basicnya baik, so ada kemungkinan kalau Dr. Payne ini bakal jadi baik pula dan dia bakal menggunakan kekuatan simbiotnya untuk tujuan yang baik juga. Seperti dia mungkin bisa jadi pahlawan untuk melindungi dunia, dan kalau mungkin ini terjadi, Agony bakal mungkin ya jadi penerusnya Venom sebagai Lethal Protector yang baru di universe SSU ini. Setelah kejadian di Area 51, Eddie akhirnya dirawat sama militer Amerika dan mendapatkan pengampunan dari seorang jenderal atas seluruh kejahatan yang dia lakukan bersama Venom, dengan syarat kalau Eddie harus merahasiakan semua hal yang dia alami selama kejadian di Area 51. Beberapa hari berikutnya, Eddie akhirnya pergi ke New York dan jadi flashback sama memory happy-nya bersama dengan Venom dengan diiringi sama lagu memories-nya Maroon 5 yang ini memang agak aneh sebenarnya ya. Nah, di sini Eddie akhirnya menepati janjinya ke Venom dengan melihat patung Liberty dan dia saying goodbye ke Venom dengan bilang I won't forget you buddy. Yang sekaligus ini menjadi penutup dari petualangan Eddie dan Venom di Sony Spider-Man Universe. Ini sebenarnya dialognya lazy writing ya. Cuman ya udahlah, kita terima aja. By the way, waktu gue dengar New York di sini, apalagi patung Liberty, gue langsung keinget sama Spider-Man. Dan kita juga tahu kalau Spider-Man ini tinggal di New York, tepatnya di daerah Queens. Dan di No Way Home, patung Liberty juga jadi lokasi final fight dari 3 Spider-Man seperti yang kita tonton di film itu. Nah, awalnya gue pikir kita kayaknya bakal ngelihat clue soal Peter Parker atau Spider-Man di New York. Tapi ternyata nggak sama sekali, dan film ini berakhir dengan Eddie yang udah ngeliatin view kota New York aja. Padahal ini sebenarnya udah ngarep banget gua sejak Venom pertama, bahkan kita penasaran banget dan pengen banget ngeliat Venom ketemu sama Spider-Man. Dan apalagi di post credit scene Venom Let There Be Carnage, kita udah ngeliat kalau Venom mengenali si Spider-Man Tom Holland, which is dia saat itu pindah ke MCU.
Nah, mungkin ya belum saatnya kali ya buat Venom Tom Hardy ketemu sama Spider-Man Tom Holland atau siapapun Spider-Man di Sony Spider-Man Universe ini. Dan ya, apapun itu, kita tunggu aja lah apa yang bakal terjadi ke depannya di Sony Spider-Man Universe. Apakah benar-benar akan membawa Spider-Man-nya di sini atau masih gini-gini aja? Ya, kita nggak bisa ngelakuin apa-apa selain kita tunggu dan mungkin berharap ada tis-tis lainnya khususnya di film Spider-Man 4 nanti. Nah, film ini juga punya 2 post-credit scene, satu mid-credit scene dan juga satu post-credit scene yang paling belakang. Nah, di mid-credit scene kita bisa ngelihat Null yang masih di planet Clinter, di mana dia ini masih duduk di throne-nya sambil memegang pedangnya, si All Black Necro Sword. Di sana dia masih terkurung dan masih terikat dengan rantai, dan dia juga bilang secara perlahan, pahlawan lu udah gugur dan bentar lagi planet lu bakal jadi milik gue. Nah, pahlawan ini tentunya nge-refer ke Venom yang sekarang udah fix, udah mati, dan Eddie yang sekarang udah nggak lagi punya simbiot. Nah, di asumsinya si Null ini, dengan dia bilang hilangnya Venom, itu artinya nggak ada pahlawan lagi yang cukup kuat untuk melindungi bumi, khususnya dari dia. Sehingga Null ini dengan pedenya ngeklaim kalau planet bumi akan mudah ditaklukkan dan jadi milik dia setelah Venom ini udah nggak ada. Padahal di Sony Spider-Man Universe ya masih banyak karakter-karakter lain, khususnya yang sedang dikembangkan sama Sony sekarang. Itu ada banyak anti-hero yang mungkin ini cukup capable buat melawan invasinya si Null dan mungkin pasukannya nantinya. Ya seperti ada Morbius, ada Madame Web, ada Vulture, ada Kraven the Hunter, dan mungkin juga simbiot baru yang ada di ending film ini, which is adalah Agony, yang potensi kekuatannya mungkin bakal ngelebihin Venom ya. Dan ya mungkin juga Spider-Man bakal muncul, karena lagi-lagi kita nggak bisa berharap banyak ya dengan kemunculan Spider-Man di sini. Tapi Null juga di sini bilang, King in Black sekarang udah bangun dan gua bakal menghancurkan dunia lu dan semua orang bakal terbakar. Nah, si Null di sini menyebut dirinya sebagai King in Black, which is ini adalah memang julukan dia selain God of Symbiotes dan God of Darkness. Tapi King in Black sendiri ini belakangan emang lagi keangkat banget, khususnya waktu orang-orang lagi ngebahas Spider-Man 4. Banyak yang mengira kalau Spider-Man 4 ini mungkin bakal mengambil judul atau mungkin akan berhubungan dengan si King in Black ini. Jadi ini bisa jadi adalah tease untuk Spider-Man keempat nanti. Tapi lagi-lagi kita nggak bisa banyak berekspektasi, karena yang pertama ini terjadi di SSU, sedangkan kita tahu Spider-Man 4 masih bakal ditangani sama Marvel Studios. Ya memang ada kemungkinan kalau dua franchise ini bisa bekerja sama dan bisa crossover karena sudah pernah kejadian sebelumnya. Tapi lagi-lagi kita nggak bisa banyak berharap dan berekspektasi, takutnya malah kecewa lagi guys. Tapi kita tunggu aja update-nya. Mungkin Spider-Man 4 mungkin ya bakal mengambil judul King in Black mungkin. Nah, Null di sepanjang film ini juga nunduk, dan di post credit scene dia akhirnya mulai ngangkat kepalanya, dan di sini kita bisa ngelihat gimana seremnya mukanya Null yang pucat dengan gigi tajamnya dia dan matanya yang agak nyala nih. Dia mulai menggeram di depan kamera dan bilang, "Lo bakal ngeliat." Nah, di sini ngetis kalau kita bakal ngeliat comebacknya Null mungkin di film selanjutnya. Tapi di film selanjutnya pun kita masih belum tahu apa ya. Nah, King in Black sendiri adalah julukan Null sebagai Raja Simbiot, sekaligus judul storyline komik yang mengintroduce kita dengan sosok Null dan bagaimana dia menginvasi bumi. Nah, di komiknya, dia diceritakan sebagai dewa kegelapan yang berkuasa di sebuah realm kegelapan dan kekosongan yang bernama The Primordial Void. Nah, Primordial Void ini eksis di antara 6 dan 7 kosmos. Nah, ketenangan Null ini terganggu waktu para Celestial mulai menginvasi realmnya dengan cahaya yang menyuruh dia untuk melayani Celestial sebagai King in Black. Nah, dia ini punya tugas untuk menyeimbangkan multiverse sebagai living abyss yang mengakhiri seluruh kehidupan di multiverse. Tapi di sini Null malah menolak tawarannya dan malah balik menyerang para Celestial dengan memenggal salah satu kepalanya Celestial dengan menggunakan simbiot pertamanya. Ini dia bikin simbiot pertamanya dalam bentuk pedang yang nama pedangnya kita kenal sebagai All Black Necro Sword. Dari sini Null mulai tergerak untuk menaklukkan universe dengan membuatnya menjadi realm kegelapan seperti Primordial Void. So dia akhirnya menciptakan ras simbiot dengan Hive Mind yang terhubung dengan Null sendiri, yang dia pakai sebagai alat untuk menaklukkan universe. Tapi setelah Null kehilangan Necro Sword-nya yang diambil sama Gore, dan dia juga kehilangan koneksinya dengan Hive Mind setelah Thor menyerang salah satu simbiotnya dengan petir yang dahsyat, para simbiot akhirnya mulai membebaskan diri dari kontrolnya Null dan memberontak dengan mengurung Null di planet Clinter.
Nah, di komiknya, Null sendiri bisa bebas setelah Dark Carnage memancing Venom untuk membunuh dia dengan menculik anaknya Dylan. Nah, gara-gara itu, Venom akhirnya mengkonsumsi Dark Carnage yang membuat kodeks yang dia punya dalam tubuhnya ini secara nggak langsung hilang. Dan ini juga membuat si Null punya akses lagi ke Hive Mind dan bisa mengontrol para simbiot. Nah, nggak jauh dengan di komiknya, di film ini Null juga membutuhkan kodeks untuk bisa bebas. Dimana kodeks ini muncul setelah para simbiot menghidupkan inang mereka yang membuat energi kehidupan mereka ini menjadi satu dan ngebentuk sebuah kodeks. Atau dalam kata lain, ini adalah sebuah posisi sempurna ketika inangnya dan juga si simbiotnya ini menyatu secara sempurna yang membuat kodeks juga terbentuk secara sempurna. Makanya di film ini kita bisa ngelihat kodeksnya hanya bisa dilihat sama para Xenophage ketika Venom ini berada dalam kondisi sempurna ketika dia menyatu dengan inangnya. Nah, Null mungkin bakal comeback di film ini, tapi untuk bisa bebas, dia tentunya butuh simbiot seperti Venom atau siapapun simbiotnya yang memegang kodeks sebagai kunci untuk melepaskan diri dari Clinter. Nah, sejauh ini memang belum banyak simbiot yang kita kenal. Ini mungkin ya kodeksnya mungkin ya masih ada di dalam tubuh Venom atau mungkin di keturunan-keturunannya Venom. Which is ya kita tahu keturunannya Venom ini udah beberapa yang diperkenalkan atau ditunjukkan di dalam film ini. Dan salah satu yang punya potensi adalah Egoni, simbiot baru yang diperkenalkan. Dan mungkin ya mereka ini antara Egoni dan Dr. Pain kayaknya bakal punya hubungan deep persis seperti hubungan antara Eddie sama Venom. Atau bisa juga ada hubungannya sama simbiot Venom yang muncul di post credit scene yang nebeng di kecoa. Tapi ini juga jadi salah satu sifatnya Null, dimana Null tentunya ini bukan cuma menguasai satu universe aja. Nah, Null sendiri bisa mengirim Xenophage ke seluruh universe, ke universe manapun yang dia mau dengan portal interdimensinya. Dimana bahkan nggak cuma Xenophage, si Venom dan Eddie juga bisa balik ke universe-nya. Ya, ini gara-gara portalnya Null. Dan ini juga baru ter-reveal di film ini. Sebelumnya kita menganggap kalau Eddie dan Venom ini kembali ke universe-nya gara-gara mantranya si Doctor Strange yang mengirim balik semua varian-varian yang nyasar ke universe MCU atau universe 616. Nah, di sini kita juga mikir kalau oh ya udah, ini juga terjadi sama si Eddie Brock dan juga si Venom. Tapi setelah kita nonton di awal film ini dengan bentuk portalnya yang mirip dengan portal yang diciptakan sama Null, ini bikin kita berpikir kalau alasan kenapa Venom dan Eddie ini kembali ke universe-nya itu bukan karena mantranya Doctor Strange, tapi karena ditarik sama portalnya si Null ini. Nah, kita juga bisa ngelihat di post credit scene film No Way Home ada satu simbiot yang masih nyasar di MCU dan mungkin simbiot ini bakal menyatu sama salah satu karakter di sana yang nantinya bisa menciptakan kodek untuk membebaskan si Null. Nah, bisa aja si simbiot ini bakal menyatu sama Flash Thompson dan bakal menjadi Agent Venom, atau bisa juga menyatu sama Spider-Man Tom Holland dan menjadi Black Spider-Man. Nah, Tom Holland sendiri udah confirm kalau film Spider-Man 4 ini bakal digarap dan bakal mulai syuting di musim panas tahun depan. Nah, Black Spider-Man jadi salah satu storyline menarik buat diangkat, apalagi untuk memperkenalkan development baru dari Peter Parker sebagai Spider-Man yang kita lihat ada atau setupnya ini udah dibangun sejak Spider-Man No Way Home dengan Peter Parker yang sudah dilupakan dan dia hidup sendiri dalam keadaan yang susah. Yang ini mirip banget dengan Spider-Man trilogy yang pertama yang digarap sama Sam Raimi. Nah, selain itu, dengan diintroduce-nya Peter Parker Tom Holland sebagai Black Spider-Man, mungkin ini menjadi kesempatan yang bagus buat crossover antara MCU dan SSU dengan melibatkan simbiot dan Null sebagai villain tingkat multiverse yang di sini bakal mengincar Black Spider-Man karena kodeks yang nantinya bakal tercipta dari penyatuan antara simbiot ini dengan Spider-Man. Atau mungkin bahkan Black Spider-Man bakal jadi sosok kunci yang menggantikan role Venom untuk mengalahkan Null. Dimana sama seperti Venom di komik, Black Spider-Man mungkin bakal mendapatkan kekuatan kosmik dari Captain Universe untuk mengalahkan Null dan jadi raja simbiot yang baru. Terlepas dari itu, Venom The Last Dance ya hanya menjadi awal cerita dari Null. Dan selanjutnya dia bakal tetap muncul sebagai ancaman besar buat SSU dan Multiverse. Ibaratnya dia ini kayak Dr. Doom atau Kang the Conqueror gitulah buat Sony Spider-Man Universe.
Nah, di post credit scene kita di-reveal dengan hal yang bisa dibilang ini receh ya atau remeh. Dimana scene kembali ke Area 51 dan di sana kita di-reveal sama si karakter bartender yang diculik yang diperanin sama Christopher Fernandez yang sebelumnya ditangkap sama Rex buat diinterogasi soal Eddie dan Venom. Dan ini juga berbarengan dengan ditangkapnya sisa simbiot yang ada di meja bartender yang kita lihat di film ini. Nah, si bartender ini akhirnya keluar dari goa yang jadi pintu keluar tempat dia ditahan sama si Rex. Si bartender akhirnya lari dan dengan bebas melewati reruntuhan Area 51. Dan setelah ngejauh, baru kita ngelihat satu hal yang menarik nih. Ada scene ketika kecoa hitam muncul mendekati pecahan file yang sebelumnya menampung simbiot agoni dari Dr. Payne. Bahkan kalau kita lihat dari file itu keluar sedikit energi listrik yang kemudian disentuh sama si kecoa. Nah, di sini kita bisa ngelihat kalau listrik ini adalah sisa-sisa kekuatan simbiot agoni yang masih tersimpan di dalam file itu. Nah, kecoa dan file simbiot ini sebenarnya adalah referensi dari dialog antara Dr. Payne dan penjaga Area 55. Di mana Dr. Payne ngejelasin bagaimana kecoa bisa survive dari berbagai bencana bumi dan mereka masih di sini bahkan setelah 250 juta tahun. Nah, kecoa ini sendiri merupakan perumpamaan buat para simbiot di bumi. Yang faktanya, ini mereka sudah berhasil survive dan lari dari kejaran pencipta mereka setelah jutaan tahun. Sampai akhirnya mereka tiba di bumi dan buktinya mereka masih survive dengan kemunculan si Agony ini setelah Venom udah nggak ada lagi. Nah, kecoa hitam ini juga bisa jadi bukti kalau pecahan Venom ternyata masih eksis dan sedang mencari inang baru. Nah, pecahan Venom ini mungkin berasal dari sampel Venom yang diambil sama Rex di tempat si bartender. Karena ini juga berbarengan sama scene-nya si bartender itu kan. Nah, kecoanya sendiri kita tahu adalah hewan yang udah eksis sejak zaman sejarah dan punya tingkat survival yang tinggi, di mana mereka tahan dengan berbagai macam suhu, tekanan, bahkan nuklir sekalipun. So, dengan pecahan simbiot ini menyatu dengan kecoa, ditambah dengan posisi kecoa ini yang bersentuhan dengan sisa kekuatan Agony, nah ini bukan nggak mungkin DNA simbiot itu bakal berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi dibanding simbiot biasa dan nantinya mungkin bakal punya kekuatan yang lebih spesial. Simbiot ini mungkin gak bakal berhenti di kecoa itu aja tentunya. Kecoa ini adalah media pertama untuk dia mencari host baru, dimana dia bakal terus mencari inang manusia yang nantinya bakal cocok sama dia. Dan karena ini adalah pecahan Venom, ini tentunya adalah simbiot yang berbeda yang punya kesadarannya sendiri. Sama kayak Carnage yang terlahir dari pecahan Venom yang bergabung dengan Planet Cassidy. Jadi ini bukan Venom guys. Well, di komik kita tahu kalau ada dua inkarnasi berbeda yang merupakan kelanjutan dari Venom. Pertama ada Anti-Venom yang terlahir dari sisa simbiot Venom di tubuh Eddie yang menyatu dengan kekuatan dan sel darah putih dari Mr. Negatif yang mencoba menyembuhkan penyakit kankernya Eddie. Hasilnya terciptalah Anti-Venom yang punya kekuatan untuk menciptakan antibodi yang bisa menyembuhkan penyakit apapun dan menghilangkan kerusakan apapun yang ada di organ manusia. Dan ada juga yang kedua, yaitu Agent Venom, simbiot yang menyatu dengan Flash Thompson dalam Project Rebirth 2. Ini membuat Flash akhirnya menjadi super soldier dengan kekuatan simbiot yang dikenal sebagai Agent Venom. Nah, dua karakter ini potensial banget buat diadaptasi menjadi host dan form baru dari pecahan Venom ini. Atau yang nggak menutup kemungkinan kalau pecahan Venom ini bakal mencari jalan untuk kembali ke Eddie Brock dan membuatnya kembali menjadi Venom. Apalagi di akhir pertemuan mereka, Venom bilang ke Eddie kalau mereka cuma berpisah buat sementara aja. Kalaupun muncul, Venom ini mungkin bakal menjadi feature karakter di film SSC selanjutnya atau mungkin ya di crossover-nya nanti dengan MCU. Dimana mungkin dia bakal teaming up dengan satu anti-hero atau Spider-Man, mungkin buat ngalahin si Null nantinya yang kita tahu ini Null menjadi ancaman utama. Tapi balik lagi, ya ini cuma sekedar teori aja untuk membaca kira-kira apa yang akan terjadi dengan karakter-karakter baik itu Venom ataupun Spider-Man, dimana ini juga masih jadi salah satu komplain besar dari para fans, khususnya fans Spider-Man. Gimana bisa namanya Sony Spider-Man Universe tapi nggak ada Spider-Man-nya. Tapi kita tunggu aja apapun nanti yang bakal terjadi di masa depan SSU ataupun di crossover antara SSU dan MCU. Mudah-mudahan ini bakal jadi keren dan mudah-mudahan ya kita tunggu aja lah ya nanti ya. So itu dia semua tentang Venom The Last Dance. Kalau kalian punya teori atau apapun itu, atau kalian punya tebak-tebakan kira-kira apa yang akan terjadi dengan Null, apa yang akan terjadi dengan Spider-Man SSU, apakah bener akan diperkenalkan atau enggak, semuanya kita diskusi semua di kolom komentar di bawah ya, rame-rame guys. Dan thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok, di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Jangan lupa di check out juga semua t-shirt kita ada di pojok-pojok ini, dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring
The Multiverse.